Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada hari ini dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk SMA. Pada hari ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian juga berada dalam keadaan sehat walafiat dalam situasi pandemi COVID-19 yang sedang melanda negeri kita ini. Ananda semuanya, hari ini kita akan mempelajari materi kita yang kedua setelah minggu yang lalu. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari masih tentang teks prosedur dengan materi atau kompetensi dasar yang pertama, KD 32, menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Kemudian yang kedua, KD kita adalah mengembangkan teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Nah, Ananda semuanya, kita akan mulai materi kita pada hari ini dengan membicarakan tentang struktur teks prosedur. Sebelum kita lanjutkan, pada minggu yang lalu, Bapak sudah menyampaikan tentang unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah teks prosedur yang terdiri dari yang pertama pernyataan umum, kemudian yang kedua tahapan-tahapan. Nah, materi kita pada hari ini tentu saja masih ada kaitan dengan itu. Karena pada hari ini kita akan merumuskan unsur tersebut menjadi sebuah struktur. Nah, struktur sebuah teks prosedur terdiri dari yang pertama tujuan, kemudian yang kedua langkah-langkah atau petunjuk, dan yang ketiga adalah penegasan ulang atau kita sebut dengan penutup. Kita akan melihat sebuah contoh yang memuat struktur teks prosedur tersebut. Ananda semuanya, sebelum kita melihat sebuah teks prosedur, maka ada baiknya Bapak akan sedikit menggambarkan tentang ketiga struktur tersebut dalam sebuah teks prosedur yang Bapak lisankan. Misalnya bagaimana cara membuat nasi goreng. Ketika kita bicara tentang membuat nasi goreng, sebenarnya bukanlah hal yang sulit. Tetapi ketika kita melaksanakan kegiatan membuat nasi goreng tanpa prosedur yang baik, maka bisa jadi nasi goreng yang akan kita buat tidak akan memenuhi selera yang kita inginkan. Nah, Ananda semuanya, ketika bicara tentang membuat nasi goreng, maka sebenarnya ada tiga hal yang dibicarakan dalam prosedur tersebut. Yang pertama kita sebut dengan tujuan. Pada bagian pertama ini digambarkan apa yang menjadi definisi nasi goreng, lalu hal-hal apa yang sering dilakukan seseorang ketika membuat nasi goreng. Nah, kemudian tentu saja bagaimana cara membuat nasi goreng yang baik. Nah, ini disebut dengan tujuan dari sebuah teks prosedur. Nah, bagian kedua disebut dengan tahapan-tahapan. Nah, tahapan-tahapan ini atau petunjuk berisi tentang bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan ketika membuat nasi goreng. Nah, langkah-langkah ini tentu saja harus terstruktur dengan baik. Tidak boleh ada bagian-bagian yang terlompati dari urutan-urutan tersebut. Nah, ini bagian yang kedua atau struktur yang kedua. Kemudian, Ananda semuanya, struktur yang ketiga adalah penegasan ulang dari apa yang sudah kita sampaikan. Pada bagian ini biasanya penulis sebuah teks prosedur akan menyatakan misalnya demikianlah cara membuat nasi goreng. Membuat nasi goreng adalah sesuatu yang tidak sulit. Ikuti prosedur yang telah diterangkan di atas dan mungkin ditutup dengan selamat mencoba. Nah, ketiga hal tersebutlah yang menjadi struktur sebuah teks prosedur. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan melihat pada buku mata pelajaran Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Kemdikbud.
setelah tadi kita bicara tentang struktur teks prosedur, maka sekarang kita akan lanjutkan untuk membahas unsur kebahasaan dalam teks prosedur. Ananda, dalam setiap teks itu biasanya terdapat unsur kebahasaan. Demikian juga dengan teks prosedur. Dalam teks prosedur, kita akan melihat beberapa unsur kebahasaan yang terdapat di dalamnya. Ananda, yang pertama adalah disebut dengan kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif disebut juga dengan perintah. Tentu saja, kata kerja imperatif berisi kata-kata perintah. Penandanya biasanya menggunakan akhiran kan, lah, dan i. Sebagai contoh, misalnya menggunakan akhiran kan. Mungkin ada kalimat tutupkan botol secara rapat. Maka di sana perintahnya adalah tutupkan yang berakhiran kan. Kemudian yang kedua misalnya yang berakhiran lah. Misalnya kata hindarilah makanan dari cuaca panas. Maka di situ ada kata imperatif atau perintah hindari yang kemudian diakhiri dengan kata atau akhiran lah, hindari lah. Lalu bagaimana dengan akhiran i? Nah, akhiran i misalnya kita dapat temukan pada kalimat misalnya penuhilah setiap botol yang sudah disiapkan. Berarti penuhi ya, bukan penuhi ya lah, penuhilah ya, penuhi setiap botol yang telah disiapkan. Nah, itu untuk kata kerja imperatif. Ananda, yang kedua adalah penggunaan bahasa-bahasa persuasif. Bahasa persuasif disebut juga dengan bahasa-bahasa yang sifatnya membujuk. Biasanya menggunakan kata-kata marilah, ayolah. Nah, misalnya marilah kita mulai memasak dari bahan-bahan tradisional. Misalnya seperti itu. Berarti ada kata marilah sebagai unsur persuasif di dalamnya. Nah, sama dengan ayolah. Nah, Ananda semuanya, berikutnya yang ketiga, yaitu menggunakan kata-kata teknis. Nah, dalam setiap teks prosedur dengan berbagai latar atau berbagai macam model dan bentuk, misalnya ada yang berkaitan dengan masak-memasak, kemudian ada yang mungkin perbengkelan, ada mungkin yang sifatnya menata buku dan sebagainya. Tentu saja masing-masing itu memiliki kata-kata teknis. Kata-kata membangun misalnya akan berbeda pada kegiatan membangun rumah dengan membangun peradaban atau membangun karakter. Nah, kata membangun dalam membuat sebuah bangunan berarti meletakkan unsur-unsur seperti unsur bangunan di dalamnya, maka muncullah kata membangun. Tapi kalau untuk membangun karakter, tentu saja yang dibangun adalah karakter manusianya. Nah, ini adalah kata-kata teknis yang berbeda antara satu bidang yang kita buat jadikan sebagai teks prosedur. Nah, sama dengan perbengkelan, ya. Perbengkelan juga memiliki kata-kata teknis yang tidak dapat kita temukan pada bidang lain. Mungkin ada, tapi maknanya tentu saja akan berbeda. Ananda semuanya, yang keempat adalah penggunaan kata gambaran benda-benda yang disebut juga rincian benda-benda. Nah, ini hampir sama dengan kata-kata teknis tadi, tapi di sini difokuskan adalah benda. Misalnya, kita bicara tentang bagaimana cara membangun sebuah rumah, maka benda-benda yang mungkin muncul di sana, kata semen, kata batu, ya, kata pasir. Nah, ini adalah kata-kata rinci yang terdapat dalam bidang bangunan. Nah, demikian juga dengan bidang yang lain. Tentu masing-masing punya benda-benda tersendiri atau rincian benda-benda tersendiri di dalamnya. Nah, Ananda semuanya, berikutnya adalah konjungsi. Nah,
bicara tentang konjungsi, ya tentu saja ini mungkin dalam semua teks terdapat konjungsi. Nah, konjungsi ini kami kira tidak akan kami perjelas lagi. Yang jelas, kalau kita bicara tentang konjungsi, maka ada beberapa tingkatan konjungsi, misalnya konjungsi antar kata, konjungsi antar kalimat, dan konjungsi antar paragraf. Nah, inilah yang menjadi unsur kebahasaan dalam sebuah teks prosedur. Nah, baiklah Ananda semuanya, saatnya kita akan membuka buku kita. Nanti silakan kalian baca pada buku mata pelajaran Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Kemdikbud pada halaman 18. Di sana ada sebuah contoh teks prosedur. Silakan kamu baca dan pahami dan lihatlah ketiga unsur-unsur tadi. Kemudian kamu lihat juga nanti di situ unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks tersebut. Nah, setelah kamu lihat keduanya, struktur dan unsur kebahasaannya, maka saatnya nanti kamu mulai merancang sebuah teks prosedur. Nah, merancang teks prosedur ini tentu saja dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaannya. Nah, silakan nanti kamu secara pribadi mulai merancang teks prosedur apa yang akan kamu buat. Silakan contoh yang ada di buku itu sebagai pedomannya. Kemudian setelah kamu buat rancangannya, mulailah kamu kembangkan teks prosedur tersebut menjadi sebuah karangan, ya. Karangan itu tentu saja seperti yang kita bicarakan pada halaman 18 tersebut. Nah, silakan kamu kerjakan ini sebagai penugasan bagi kalian pada kesempatan ini. Tuliskan hasil kerja kalian dalam sebuah double folio, ditulis tangan dengan rapi, dan nanti tugas-tugas ini dapat kalian kumpulkan setelah selesai dikerjakan. Baik, Ananda semuanya, Bapak kira sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan dengan mempelajari bagaimana struktur dan unsur kebahasaan sebuah teks prosedur akan melatih diri kita untuk berpikir secara sistematis, berpikir logis, baik dalam mengerjakan sebuah teks prosedur ataupun dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.